Wa qala Sya'bul Hasan, man ahabballah lam yasta'mil jawarihahu illa fima yuwafiqu mahbubahu. Kata Abul Hasan Asyadzuli, barang siapa orang yang sudah mencintai Allah, maka dia tidak akan menggunakan anggota badannya kecuali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh sang kekasih. Iya dong. Wa anfasahu, dan nafasnya, wa kullaha, semuanya, iya, mahfuzatun bitaati atau mahfuzatan bitaati, terkawal semuanya, terarahkan untuk melakukan, untuk digunakan kepada ketaatan kepada Allah. Law hila bainahu wa bainal khidmati la faraqa dunya min sa'atihi. Ya, ketika terhalangi, ya, antara dia dengan antara khidmat, ya, artinya ketika seseorang itu terhalangi untuk memberikan khidmat kepada Allah, gitu, ya, la faraqa dunya min sa'atihi. Sejak itu dia akan meninggalkan dunia sejak itu. Lianna ta'ata qad sarat ghidha'a arwahihim. Karena ketaatan telah menjadi santapan rohani mereka. Salat sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Itu. Fa in faraquha matu, kalau dipisah mereka dengan ketaatan, ya mati, karena sama dengan tidak makan. Nafa'anallahu bi amin. Nah, di sini saya sering berulang kali kenapa kita masih malas melakukan sholat, karena selama ini persepsi kita sholat adalah wajib. Wajib itu menjadi beban. Tapi kalau kita menguraikan kepada anak-anak kita bahwa sholat adalah kebutuhan, maka niscaya mereka tidak akan malas melakukan sholat, karena kebutuhan itu nggak ada yang malas. Kamu makan malas nggak? Ada nggak orang yang makannya malas? Ada orang sakit. Ya orang sakit. Kalian untuk sakit beli. Berarti yang mangan, berarti ada sesuatu, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Iya. Makanya ini juga satu hal yang perlu kita kaji ulang. Ketika menerangkan agama kepada anak-anak itu, kita jangan tradisional apa ada di kitab. Coba kita modifikasi lah. Mobil juga kalau biar model lama, kalau dimodifikasi lagi kan katanya bagus lagi. Ya, jadi harus kita jelaskan. Itu jangan hanya dosa pahala, dosa pahala. Coba dijelaskan kenapa kita dianjurkan sikat gigi setiap wudu. Sebab gigi ini adalah alat mengunyah makanan. Ya kan begitu. Yang tersangkut di gigi itu membusuk, ya akan menimbulkan bakteri-bakteri yang berbahaya. Dan itulah menyebabkan nanti gigi keropos. Kalau bakteri tertelan juga perutnya dimules dan sebagainya. Malah penyakit itu juga sering banyaknya terjadi karena gigi kita yang kotor juga. Kemudian gigi juga satu penampilan. Indahnya orang itu giginya indah, kalau giginya jelek juga jelek. Kemudian kenapa kita itu membersihkan hidung? Karena hidung itu adalah keluar masuknya udara, polusi yang sangat diambang normal ini, juga timah hitam yang kita hisap setiap hari dari knalpot itu juga bisa menimbulkan penyakit tuberkulos dan sebagainya. Ya, filter yang Allah bikinkan berupa rambut-rambut di hidung juga tidak mampu ya menyaring udara yang sudah sangat polusi ini. Maka perlu kita bersihkan sehari 5 kali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia baru sadar bahwa seremoni ibadah ini adalah untuk menjaga kesehatan kita. Kalau sudah kita bicarakan ibadah wudu dengan kesehatan kita, itu sudah jangan diingat bahwa wudu wajib. Nantinya menjadi beban jadinya.
Iya kan? Sejak kapan Anda itu sering berkeluh kesah dalam rumah tangga Anda ketika Anda sudah melihat anak dan istri sebagai beban? Nah, iya, ketika kita sayang kepada mereka, ketika kita masih cinta, enggak kok. Iya, tapi gini, malah kita ada kepuasan ketika memberi sesuatu kepada yang kita cintai. Iya, tapi kalau anak itu sebagai beban, kan semakin stres. Makanya ya bagaimanapun juga saya menghimbau, coba belajar kita untuk mencintai istri kita, belajar kita mencintai anak-anak kita belajar mencintai pekerjaan kita belajar mencintai ibadah kita. Kalau tidak stres. Sesuatu pekerjaan yang kita tidak suka dan dipaksakan lama-lama stres. Nanti coba. Wongku bakatnya duduk ngajar. Tapi karena tidak ada pekerjaan lain, dia harus ngajar. Dia nggak suka ngajar. Apa yang terjadi? Stres. Ya sudah, kalau memang itulah perjalanan nasibmu, sekalipun kamu tidak berbakat ngajar dan kamu tidak suka, coba belajar bagaimana mencintai pekerjaan kamu sebagai guru. Saya yakin bisa kok. Manusia itu bisa disugesti kok, bisa dalam kemampuannya. Iya. Ya kenapa orang saja bisa mensugesti kita? Mengapa kita tidak bisa mensugesti diri kita sendiri? Saya yang melihat bahwa ketika kita mensugesti diri kita sendiri akan lebih efektif daripada orang lain yang mensugesti. Ya, karena kita yang tahu persis. Iya. Tapi di situ ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa sugesti itu sendiri juga sebetulnya adalah apa ya? Ya tentunya bermain di wilayah ini, di wilayah unconscious mind, di bawah pikiran bawah sadar sesungguhnya. Iya. Dan semua imajinasi indah, pikiran-pikiran, intuisi, ilham dan sebagainya, temuan-temuan ilmiah itu munculnya itu di wilayah unconscious mind, di bawah pikiran bawah sadar. Iya, kalau kita tahu mah seperti itu. Makanya ya sebetulnya hai tubuhku, siap, tenanglah, berbaringlah. Tangan jangan bergerak, mata terpejam, coba tarik nafas yang sedalam-dalamnya, lepaskan perlahan-lahan. Ya kan gitu, coba konsentrasikan kamu dalam satu pikiran, masuk dalam relaksasi total. Disugesti bisa tidur kok. Tapi kalau kita itu kadang-kadang kita karena tidur kita membawa dendam kepada seseorang, kemarahan, kekecewaan. Beban semua dibawa-bawa. Saya bilang berkali-kali, itu beban psikologis, jangan digotong-gotong. Pegel meletet sih sakit. Lepaskan semuanya. Enggak juga. Pragat mentel kalau diturus sih memang ada gelebesan banget. Enggak. Nih, mikul beras 15 kilo pegelor. Bisa leren kan? Wis seger maning pikul maning ora. Abot kan? Melangkah juga berat, pundak sakit. Karena lelahnya bekerja, mikul gabah, kita makan tambah lahap, tidur juga mungkin nyenyak. Tapi kalau beban mental, beban psikologis berupa dendam, kekecewaan yang kita pikul-pikul jauh, mungkin bisa 5 kintal, tekan samlet tetes ya. Iya. Mikul beras 50 kilo mah, mau sekedar iya kan? Tapi beban dendam yang kau pikul-pikul, ambekan gak seret.
ngarapan modar. Iya. Dan karena beban itulah maka makan kita nggak doyan, nggak lahap lagi, tidur nggak nyenyak lagi, berbalik. Lelahnya fisik mah bisa beristirahat, lelahnya psikologis nggak bisa istirahat. Dikokon sapa dendam itu. Bagaimana kita bisa melepaskan dendam? Ya, ususnya diulur. Ajab tugal usus remah, ulur berelasis. Ya itu apa? Memaklumi sajalah. Ya, makanya jadi orang yang terpuji itu kalau orang sholat mah masih fawailul lil musallin. Tapi wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas itu yang acungan jempol. Orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan orang yang siap memaafkan kesalahan orang itu acungan jempol. Hebat loh itu. Ya. Non? Nggak bisa, itu nggak bisa karena adanya di dalam jiwa kita. Nggak bisa kita mencoba untuk mencari kompensasi dengan yang lain. Tetap sementara saja kita lagi minuman keras, reaksi kimia di darah kita juga berpeluk dengan istri, dengan pentis kemarinnya kita melakukan kenikmatan. Sementara itu, begitu saja kita kembali pada kondisi awal, kejengkelan itu nggak hilang kok. Karena penyakitnya di dalam. Bisa hilang Pak? Ya kita lepaskan beban-beban itu semuanya. Iya, diajak bener kunjung angel kok. Ya, beli mungkin bisa lo ngokon beli bener. Setiap Allah menyuruh, pasti ada manfaatnya untuk kita. Dan setiap Allah melarang, pasti ada bahayanya. Tuh, dengan ilmuin aja, beli perlu ngaji men gak pinter serako. Bisa dilakukan dengan pokoknya larang, ya wis, yakinlah pasti merugikan. Oh ini Allah suruh, wajib, ya saya yakin pasti ada hebatnya. Ya itu semua bagus, bener kan? Itu. Jadi artinya semua fit tadyiqi huquqil awqat tadyi'ul umri. Kemudian menyia-nyiakan hak waktu sama dengan menyia-nyiakan umur. Allati huwa a'azzu minal kibritil ahmar, yang lebih mahal daripada emas berlian, daripada logam mulia, al-kibritul ahmar. Ya. Ya ini juga time is money, waktu adalah uang. Lebih berharga dari uang. Iya, tetapi kembali uang hilang kita kecewa, waktu hilang kita tidak pernah menyesal. Kenapa? Beli pernah kangailan. Karena waktu dipai sih Rama. Karena itu kan ngerasa luruh beli. Iya. Ya sampai kepada dengan waktu juga bahwa saya punya manajemen kalbu yang sendiri, bahwa memang saya sadari sulit orang menghilangkan dendam. Dan antara laki dan perempuan juga berbeda. Kalau perempuan itu lebih lama menyimpan dendamnya daripada laki-laki. Iya, perempuan itu diberi kasih sayang di hatinya lebih besar dari laki-laki. Tapi juga dendamnya juga lebih besar juga. Sepi saya aku sengit ki, langkah pangapuran. Cari wong lanang makan ka wawon maning kan kah, terus gulet kah. Wong wedok karo tangga tukar pisan lang wawu. Angel wis. Kodungan bae. Sulit juga sementara berpura-pura, tetap aja kemarahan dendam itu nggak bisa dihilangkan. Ya, memang ya. Maka satu bahwa walau bagaimanapun memerlukan waktu. Cooling down itu memerlukan waktu yang lama. Ya sudah, daripada kita menyelesaikan sekarang nggak bisa, oke lah. Kalau begitu kita tinggal bermain waktu saja. Ya, kita menang waktu akhirnya sih. Gitu.
Ya sekarang anda ini merasakan nggak bahwa dendam itu beban? Kenapa diopeni baik? Nah, ya kenapa nggak nyopotnya? Sih. Saya kasih logika dulu. Anda ketika berdosa ingin nggak diampuni? Kenapa ketika ada orang bersalah kepada Anda tidak memaafkannya? Apa beli pinter kode katanya? Satu. Ini logika berbicara nih. Apakah Anda yakin bahwa Anda seumur hidup Anda tidak pernah bersalah? Kenapa Anda menuntut orang tidak boleh salah? Iya, bakal iya beli. Ya kenapa? Si Ira pernah salah beli. Kusi nutut uang beli kena salah. Sebab mereka juga belum tentu kesalahan itu disengaja. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kalau disengaja, kenapa dia melakukan kejahatan kepada kamu? Apakah itu muncul dengan sendirinya? Juga tidak. Pasti nggak mungkin orang ujuk-ujuk lalu menjahatinya. Mungkin dia juga sebagai reaksi dari pernah kejahatan yang Anda lakukan beberapa saat yang lalu. Jadi siapa yang memulai salah, silakan dicek kembali. Jangan-jangan Anda yang awalnya bersalah dulu. Di mana kesalahannya? Karena Anda salah merespon terhadap peristiwa yang pernah alami di masa yang lalu dan sekarang Anda menanggung akibatnya. Kurang sepeda mana kita nguraikan kayak. Iya li. Ya bakal beli paham ya terlalu sih Bang. Iya. Sekarang kita yang orang itu dendam. Kita punya kesadaran ingin melerai orang lain yang dendam kepada kita. Kita datang nyelondoh, kita baiki. Orang itu masih juga tidak memaafkan. Kita lagi ngolo, ya udude, ya segala macam, ya duite, ya berase. Tetap dia itu tidak pernah memaafkan kita. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku merasa bersalah dan aku sudah meminta maaf. Karena orang itu dan sampai sekarang tidak pernah memaafkan aku yakin Engkaulah yang maha pemaaf. Karena di penghujungnya yang memaafkan adalah Engkau juga. Paham boleh? Iya. Ajeng gini apa sudah maduh ya. Sudah kitanya sudah kita pasrahkan. Saya sudah berniat memperbaiki diri, tapi dia tidak memberikan peluang, ya sudah selesai. Ya, nah makanya satu, coba tolong diklarifikasikan dulu, diklarifikasikan. Kesalahan orang atas diri kita itu, satu disengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, ya sudah tidak perlu dilakukan investigasi. Ya sudah selesai, itu adalah ketidaksengajaan. Namanya juga kealpaan. Nah, kalau hal yang semacam itu yang disebut la junaha alaikum fima akhta'tum. Itu maksudnya akhta, bukan sayyiat. Kalau sayyiat itu ada motivasi. Kalau akhta itu spontanitas kesalahannya. Itu nggak ada dosanya tuh. Salah ngomong, salah apa ya, salah tindak, salah laku, salah yang salah demak yang belum mungkin. Ya, yang jadi pesan begitu. Nah, kalau ternyata ada kesengajaan, baru ada klarifikasi. Ya. Kenapa kok orang kok sama saya benci banget? Diucap ya assalamualaikum ngejawab, melengos bae malah riuk, apa riak itu bisa.
Coba saya salahnya. Sebelum kita menyalahkan orang lain, coba kita koreksi. Barangkali ada kesalahan yang kita lakukan. Itu selalu kita temukan sebetulnya. Ada kesalahannya. Dan kita melihatnya itu bukan kesalahan besar. Tapi pihak sana sangat besar sekali. Antara lain adalah persoalan penghargaan dan penghormatan. Ketika Anda berbuat sesuatu dan tersanjung orang sebagainya, tiba-tiba ada teman Anda, itu kan jasa saya. Memang itu sekedar ucapan jasa saya, tetapi ketika orang itu mengurangi penghormatannya, dendamnya juga terlalu. Dan kita tidak pernah merasakan itu satu kesalahan besar, tapi kita merasakan bagaimana kita terhinakan. Ya itu persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mas satu kembali. Satu, kita itu tidak mampu menghormati orang lain. Karena apa? Tercover oleh keinginan kita yang ingin dihormati. Sehingga kita lupa untuk menghormati orang lain. Ya jadi secara logikanya jangan keterlaluan. Ujung-ujung nanti Anda termasuk orang gila. Gila hormat. Itu juga gila, sudah kegilaan kok. Atas dasar apa Anda dihormati orang? Yang ada nggak pernah hormat sama orang kok. Iya kan? Dipaitin, apa kan? Ya, ada orang kerja pinter, ya nggak apa-apanya. Semua tidak dihargai. Ada orang nyanjung, bupati kita begini, ya kita gak bisa. Selalu begitu. Iya kan? Anak bilang semua tak orang. Ya iya. Tetapi ketika kita dihormati orang karena jasa sekecil apapun dan orang itu mengapresiasi dengan baik, ya Pak, saya datang ke sini sengaja untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak kepada saya. Senang kok orang dihormati itu. Ya kenapa kita tidak mulai saja dari awal bagaimana kita menghormati orang lain, selesai kan? Dan saya yakin kalau kita hormati orang lain, orang juga pasti hormat. Jadi artinya coba belajar dalam hidup ini, jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Menengah aja loh nyalakan uang bisa beli. Apalagi menyalah-nyalakan pemikiran, menyalahkan akidah, menyalahkan pekerjaan, perang kini dengan atas dasar apa ada sok menyalah-nyalakan orang lain? Yang tersesat siapa? Apa Anda tidak merasa pernah tersesat? Ya sementara masih disegel saja. Dituduh sesat. Sementara majelis taklim dibubarkan, dia nggak sesat. Mereka juga punya alasan kok untuk membenarkan dirinya. Kalau mau diadukan turun tutup menang saya dari lem. Ya iya ujung-ujungnya mah. Kali urusan dari mah urusan ojel nih barangnya mah. Ya iya. Nah itu ketika waktu kita habis berdebat, tuduh menuduh, berargumentasi, rebutan bener ke, itulah penyia-nyiakan waktu yang sangat melukai hati kita. Waktu untuk berkhidmat yang tukaran baik. Kita kudu bujang ki akeh. Beli pada menggawe pada tukaran begabuk si pribet. Ya usiran babasnya babasu, sing ngepel ngecek kan kon kasih ngeliwat wis kon. Coba dikoordinir. Saya majikan punya teamwork. Anggap sajalah kita punya hajatan. Ya. Tapi jangan mengatakan bahwa Allah punya hajatan ya. Allah nggak punya hajat. Ini saya sebagai contoh saja. Karena Gus Allah amben perasaannya. Ya enggak juga. Terima tamu ini.
Ini bagian kan masih dibagi tugas tuh. Alam dunia kan organisasi ini nih. Iya kan? Semua adalah pada posisinya. Semua pada fungsinya dan tidak pernah bergerak. Maka terjadilah alam ini adalah karena ada koordinasi. Sing basuh piring ada saksi kebersihan, saksi penerima tamu, sing jadi MC, sing jadi tukang bagian-bagian pengadaan, bagian listrik, bagian konsumsi, itu kan dibagi. Bagaimana saya majikan sudah saya bayar mereka semuanya, saya fasilitasi dengan baju seragam, ya kan gitu. Di suatu pesta, malah tamu beli keurusan, mah ada tukaran. Bukan itu. Sing tugasnya kebetulan melu nerima tamu. Sing tangannya blok letok sing perong kabeh. Sing nerima tamune melu membasuh piring. Iya kan? Maka terjadi disorder ini terjadi. Iya kan? Gusti Allah wis dosakan sidak tugasnya muruke ngaji dadi kiai. Melesat dari anggota DPR. Iya beli. Sirama pengusaha lurua duit sing akeh tinggal sebagai donatur untuk pesantren ini. Beli pengen jadi kiai. Tuku tasbih, tuh gada. Bisnisnya bubar kabeh kan iki. Itu kan sia-sia waktu. Buang-buang waktu. Maka kiai kari sila bes yang benar, engkau gak dibadokin insyaallah. Iya, sing benar kan gak wis, beli mungkin akan kelaparan tuh. Ya kun melu berbisnis karena menghilangkan rasa toma. Saya ini toma, kepengen jadi saudagar yang punya harga diri, jangan diberi orang saja harus saya. Ya, kun kok pikiran-pikirannya iblis yang diputar itu sebetulnya. Iya. Ini pengusaha diwalik maning. Sira kurip pengailan bae temen pontang panting jam 3:00 bae turu mangkat maning Singapura, Belanda, Amerika. Ika ki enak ya masih gada gitu ini macam badannya waras. Kepengen jadi wali. Cerdas pe marnya alas gada. Akhirnya bisnisnya burak santak jadi wali dalban. Ya makanya kita coba ini di tugas kita apa? Itu kita tidak bisa mempastikan diri kita kan. Melesat, yang sudah ku pentil, aja lunga. Melesat, ya macet kabel gini akhirnya. Akhirnya apa? Jadi terjadi disorder. Jadi semuanya burak santak kabel gini. Nah, kondisi kita ini seperti itu semua, macet kabel gini barangnya. Ini masih tersumbat semuanya. Percaya tidak? Tersumbat semuanya. Kita masih tertatih-tatih berjalan. Masih merangkak. Sementara orang sudah maraton begitu cepat. Jerman, Inggris, Amerika semuanya cepat. Kita masih kelakat. Mudah sesalim. Muslim gulung sarung di berat peragat sih aku. Sampai tekan kelalen, kuyak kabeh dhuwur. Manuke katon. Itu persoalannya. Jadi kita buang-buang waktu dari memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya, habis untuk bertengkar, berleha-leha, istirahat berlebihan. Iya kan? Saya kira batas normanya tidur itu 8 jam itu sangat cukup sekali. Ketika umur kita bertambah, kebutuhan tidur juga berkurang kok. Karena apa? Karena kita tidak perlu peremajaan sel-sel lagi, memang sudah harusnya harus rusak. Peremajaan sel yang rusak tuh tidak akan seperti waktu kita muda kan, sudah di atas 40 tuh terus menurun. Makanya kita tidurnya kalau sudah tua itu 4 jam udah kenyang kok. Iya, waktu kita tidur bayi berapa jam? 20 jam kok. Iya kan?
Makin dewasa makin itu tidur, akhirnya kan pada usia remaja kan 8 jam. Makin tua makin berkurang. Sampai akhirnya kalau sudah umur 80-90, 3 jam, 4 jam sudah cukup tidur. Udah nggak bisa tidur lagi. Itu begitu persoalannya. Ya, dari kebutuhan Isa itu enggak. Yang penting ya asal kita diawet-awet tenaganya lah. Itu mah gitu. Aja kesolotan bukan harus tua. Ya kepelarak betul balungnya yang harus tua keropos. Diawet-awet besi. Ya kan begitu masalahnya. Jadi buang-buang waktu. Nah, ketika kita buang waktu dengan kemaksiatan, minum di cangkingan, ngelacur dan sebagainya, kita masih sadar kita buang-buang waktu. Bersatu tidak. Tapi ketika kita berebut, ya, bertengkar, mempersoalkan kebenaran, saling tuduh menuduh, sesat menyesatkan, kita merasakan sebagai pahlawan. Lawan mati ke mati syahid perang sana, mati sangit kan kunang. Ya. Ketika bertengkar antara sekte, antara ormas Islam, baku hantam, dikiranya adalah pahlawan. Ini juga aku membela Allah, itu membela Allah yang mana? Yang nyuruh bertengkar. Yang usah beli ngokon tukaranku. Ngokon pada akur wa tasimu bihablillahi syami'a awala tafarraqu. Bersatulah, jangan berpecah belah. Sing aneh, sembahyang gelap. Zakat, puasa, aja tukaran. Kenapa? Karena menyangkut harga diri. Itu persoalannya. Ya. Nah, ini pakai sing bener cokonan. Ya 2,5. Ya apa rene? Iya. Ya kenapa sih kita sering seolah-olah merasa bahwa kita diberi kewenangan, diberi mandat oleh Allah untuk meluruskan orang lain. Nah makanya amar ma'ruf, nahi mungkar perlu dievaluasi. Ya, awas punten mana. Ini kita melakukan gerakan revolusi nih terhadap jangan-jangan gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar, masing-masing mengklaim dirinya berhak untuk membenarkan orang lain. Iya kan? Misalnya nanti dalam kesempatan lain supaya bakatnya paham. Tuh. Persoalan kemazhaban, kesaktian, aliran, ideologi dan sebagainya itu tidak berhubungan dengan persoalan kepentingan materi uang. Enggak. Tidak. Bahwa sejumlah keyakinan-keyakinan yang telah dimeresap dalam dirinya itu diyakini inilah yang paling benar. Kalau ada orang lain tidak seperti ini berarti salah. Kalau dia salah, saya berkewajiban untuk membenarkan. Kalau nggak nurut ya dipaksakan. Itulah kan awal daripada tindakan anarkis kan dari berawal merasa dirinya paling benar juga. Nah sejak kapan Anda merasa paling benar? Ini kan satu hal yang perlu kita kritisi. Ketika ada orang buat masjid yang berbeda dengan aliran kita merekayasa mempersulit supaya jangan ada masjid mazhab lain, masjid ormas lain yang di samping kita. Sampai tentang persoalan wakaf tanahnya digugat-gugat, mau buka seser sumbangan aja kita halangi, iya kan, dibendung-bendung. Masya Allah, sampai surat izin saja itu digagalkan. Tidak suka ada orang yang alirannya lain. Iya kan? Dianggapnya pas orang yang berbeda pendapat dianggapnya kemungkaran. Satu, garis bawahi.
Ya kan? Kenapa orang melakukan tahlil dianggapnya kemungkaran? Ya. Kenapa Anda melihat orang sholat tidak pakai topong, jambulan BK, dianggapnya kemungkaran? Langsung dipecat jadi imamnya. Galak, ya itu persalahnya. Lamun sirah wahamah, mana ning Mesir, jarang wong semenggo topong, gundulan kabeh nih kan mah. Langka topong ireng kok. Topong putih itu ning Arab, ning Mesir, ning Libya. Ya sebanyak aku bilang kok topong, bagian sore jubah kah. Beli kok sorban beli, tetep kan buka. Idi. Urusin ki, pernah miyak. Non? Idi. Ya, itu persoalannya. Jadi nanti kita apa namanya? Kita kupas nanti persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya insya Allah nanti setelah pelantikan Bupati Ana Sopana dan Wakil Bupati Bapak Haji Supendi tanggal 12 Desember lah insya Allah. Remaja yang sudah berhasil nanti akan ditingkatkan lagi. Sekarang baru anjuran baca Quran pakai jilbab, ya kan? Belum ada anjuran melakukan sholat kan? Nah, nanti ke depan selesai sekolah, pintu gerbang tutup, sholat zuhur berjamaah dulu, baru gerbang dibuka. Ya bukan begitu. Sudah, tapi iya. Ini kan lumayan anak-anak kita ini sehari sholatnya sekali, yaitu sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kalau di rumah sudah di luar kontrol kita, itu kewajiban orang tua. Minimal kan bokat bae zuhur dingin tulis set tengah rumah bae ngasar maning kok nanti. Ya, langkah itu salah satu. Kita menghendaki masyarakat kita yang religius ini tidak mendirikan negara Islam, tidak menerapkan syariat Islam. Kita lagi membangun Islamic Society, masyarakat yang Islami. Dan yang kita lakukan untuk anak-anak yang KTP-nya agama Islam. Yang KTP-nya bukan Islam, sorry, tidak berlaku buat Anda karena agama lain. Kita lebih menuntut konsekuensi dari pengakuan Anda sendiri. Masa boleh? Hai. Agama itu Islam, oke. Sholat dong. Ngomong Islam duduk. Ya bagaimana? Ya agamanya karena Anda Islam, saya menuntut sesuai dengan pengakuan Anda, kan begitu. Ini termasuk pemaksaan enggak? Kita tidak maksa orang masuk Islam, tapi setelah Anda mengaku Islam, ya ada konsekuensinya. Kita tetap dalilnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Kita tidak mungkin akan memaksa orang suruh masuk ke agama Islam. Kita mah bukan maksa, lagi menuntut konsekuensi setelah Anda mengaku Muslim, kan begitu aja. Jadi sunat mah di luar jangkauan kita itu. Sebab sunat saja juga masih ada tidak sependapat. Tidak semuanya mengatakan wajib kok. Mengatakan sunat juga bahwa ada. Iya kan? Enggak wajib kok. Iya enggak wajib. Ya kalau dia bisa menjaga kebersihan, sekali kencing dibersihkan luar dalam. Kencing luar dalam, ini enggak apa-apa kok. Non? Ya pakai air ke kenapa sikat. Nah itu persoalannya. Jadi ini nanti logika kita secara hukum, kita tidak memaksakan agama kepada siapapun. Kita ini membangun masyarakat Islami, ngopeni wong sing ngakune agama Islam, sing dudu agama Islam mah ya dudu tugas kita ngopeni. Iya beli kunku. Ini bukan pemaksaan, siapa yang maksa dengan prasangka apa? Kan itu kan ada identitasnya, nama, alamat, agama, tempat lahir, golongan darah dan sebagainya.
Ya kan begitu. Ya karena Anda mengaku warga negara Indonesia, ya Anda dikenakan wajib pajak. Karena ini ya konsekuensinya. Kalau tidak mau melaksanakan sebagai warga negara, ya silakan pergi ke negara lain dong. Kan gitu persoalannya, sama. Ya, jadi kita memaksa pajak itu, PBB itu untuk orang yang berwarga negara tinggal di Indonesia. Yang jadi warga negara Amerika mah yang ada urusan. Masa saya tidak akan memaksa orang agama lain suruh sholat, enggak. Ya kan begitu. Dan ini juga tidak ada sanksinya bahwa orang sholat harus dibunuh. Nggak ada. Kecuali dalam kajian-kajian kitab kuning yang pernah kamu baca itu. Ada kita misalnya lihat kok. Bahwa kalau orang tidak sholat itu ditajir. Ya kan. Kalau masih nggak aja di anafyu, diasingkan. Nggak sholat juga pateni. Itu fikih itu mesti direvisi lah. Karena fikih seperti itu adalah fikih yang dibuat pada zaman kejayaan umat Islam, lagi sobut-sobutnya barang emang. Iya, dibikin mak. Ya begitulah kira-kira. Itu kan pendapat orang. Pendapat, begitu apa parahnya kak? Akhirnya itu mungkin. Hah? Iya, sekitar apa parahnya kok? Sulam Taufik. Kasih batu saja ada gitu. Wa yajibu qatluhu. Waduh. Ya peragat sah. Ya iya itu. Itu kan kajian manusia kan seperti itu. Makanya farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kitab-kitab yang ada itu adalah khazanah kekayaan peradaban Islam. Ya dibakar juga jangan dong. Tetap sejarah. Sejarah hitamnya, sejarah manisnya, sejarah merahnya, sejarah putihnya. Itu sejarah kita. Ya kan begitu. Bagian ente bisa dikiai. Begini badeg ya usah jadi aja disetip. Tetap begini badeg kan beli. Ya iya. Nggak bisa disetip bagaimanapun juga. Kita ambil saja. Itu judul-judulan. Ya ujung-ujungnya mah Masya Allah ruwet-ruwet jadi kita ini buang-buang waktu itu dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Ma fata min umrika la iwada laha wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Umurmu yang telah terlewat tak dapat diganti. Terjemahan bahasa Jawa kita mah. Umur sing kelewat bora bisa diganti. Ma fata mas sesuatu fata kang wis lewat min umrika saking umur sira ikula iwado orang nana gantiin lahu kedua umur konon makna jawane bakal umur kelewat ya masa bisa diganti ya wa mahasala laka minhu dan apa yang terjadi pada diri kamu itu kan la qimata lahu nggak ada harganya nothing semuanya itu qultu umrul mu'min huwa ra'su malihi umur itu adalah modal. Waktu adalah modal. Umur seorang yang beriman adalah ra'sul mal, adalah modal kapital. Fihi ribhu wa khusranhu. Dalam permodalan ya ada untungnya, ada ruginya. Faman shadda yadahu alaihi kana minal faizin. Ketika dia mampu menggenggamkan tangannya, mengekang, mengendalikan waktunya, karena minal faizin, maka dia termasuk orang yang sukses. Wa man dayya'ahu fil bitalati wa taqsir kana minal khasirin, dan barang siapa yang menyia-nyiakan fil bitalati ya anggur-ngangguran wa taqsir dan berbuang-buang waktu kana minal khasirin, dia orang yang rugi. Faman fata minhu fi ghairi ta'ati rabbih
umur yang lewat tidak untuk mentaati Tuhannya, la iwadalahu, tidak bisa diganti. Izma zahaba la yarju abadan, apa yang telah hilang tak akan kembali. Lewat. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu tafi biqadrihi. Apa yang telah terjadi pada diri untuk kamu, la qimata lahu, enggak ada harganya, tafi biqadrihi, yang bisa mencukupi harganya, harga waktu itu sendiri tidak akan cukup. Idlaw istarita sa'atan minhu bimil'il ardi zahaban lakana nazran fi haqqihi. Karena engkau ketika mampu membeli 1 saat, 1 jam dari waktu yang ini, bimil'il ardi, dengan zahaban, dengan emas sepenuh bumi, lakana nasran fi haqqi, tentu itu akan beruntung. Jadi 1 jam saja urupan koro gunung mas ya masih larang waktu sebenarnya mah, karena duit mah hilang bisa luru maning, bakal waktu silang masa balik ke maning. Lianna sa'atan minhu tadhkurullah fiha tanalu bidzalika mulkan kabiran wa na'iman muqiman. Karena 1 saat kau gunakan waktu itu untuk berzikir kepada Allah, engkau mendapatkan kerajaan besar dan nikmat yang abadi. Lau bi'atid dunya bihadzafiriha ma balagat minhu usrul usuri. Kalau dijual dunia dengan segala isinya, bihadzafiriha, dengan segala pernik-perniknya, ma balagat minhu asr usuri, tidak akan sepadan, tidak akan sampai 1/10-nya. Wali ajli hadza al-ma'na istaddat muhafazatu salafi salih ala al-aqad. Oleh karena pengertian seperti inilah, maka as-salafus salih, orang-orang zaman dahulu yang saleh itu sangat keras sekali menjaga waktu, menghitung waktu. Salah satu mendidik anak-anak kita supaya mengatur waktu, coba ketika anak kita sekolah ya sudah kelas 4 SD lah, coba diajarin bikin timetable, bikin jadwal waktu. Coba bikin jam berapa kamu bangun, jam 5, tulis jam 5:05:00 bangun, ya kan gitu. Nah, jam 5 sampai 5:30 mandi ganti baju, 05:30 mandi ganti baju, sekian sarapan pagi, sekian sekolah sampai jam sekian, pulang ke rumah dibuat, sehingga anak itu biasa punya schedule, ya, punya timetable, diajarin seperti itu. Ya, barangkali saja dia bisa menjadi orang yang disiplin. Sebab kedisiplinan ini juga menambah kepercayaan orang yang luar biasa. Pondok yang mutu pendidikannya nggak seberapa sih, tetapi karena disiplin tinggi, masyarakat percaya berbondong-bondong. Tapi cadang pinggan setinggi apapun mutunya, karena kita tidak disiplin, orang masih ragu-ragu kok sama kita. Percaya nggak? Iya kan? Iya beli. Iya. Ya, karena kita waktunya ya gimana mengatur waktu. Ya, artinya waktu yang terpadu ya. Gurunya, muridnya, jam belajarnya, jam mainnya, wiridnya, sholat berjamaahnya, itu semuanya, maka orang melihat itu menyilaukan, teng zuhur, Allahu Akbar, teng tidur, wis mati lampu, nanti teng lagi bangun, semuanya bangun serempak, kerutuk, itu sepertinya wah, ada jaminan anak saya bakal pinter. Saya punya filosofis yang berbeda dalam hal ini, bahwa kedisiplinan tinggi seperti itu, ini menurut saya ada sisi negatifnya. Itu bisa mematikan inisiatif anak-anak itu sendiri. Nantinya hidupnya seperti robot, bakal beli dipejet,
beli ngeok-ngeok. Nah, bikin itu. Jadi ya perlu ada kenakalannya dikit, anak bangun titik, anak mancingan, anjir-mancir mana bal-balan kon kan. Iya, ya mesti ada begitu. Itu ya sebetulnya saya siap mempertanggungjawabkan pendapat saya nih ya, bahwa itu pengalaman kemanusiaan kok. Banyak orang yang dari sekolah yang sudah tinggi, utama juga nggak jadi apa-apa kok. Ternyata sudah di wong gede ki, pengen bocah-bocah bangor kabeh kan dengan itu. Kayak Salim. Ya kenapa? Ya itu persoalannya. Pengen uji naka dia kuniku karena aku barangnya sih. Iya. Bagas yang cilik kayak pelongo ya mungkin dia. Iya, jadi tidak kreatif. Iya. Dan salah satu ciri anak jenis itu adalah ya nakal tetap. Serba tahu, kasar tuh tarik ke kamu, aduh, TV dibuka pen hurufnya kah, merasa curiosity-nya tinggi, kalau pengen tawanya itu, ya. Nah itu resikonya. Jadi kalau Anda punya anak jenius ya siap-siap aja. Iya. Itu makanya. Iya, ya seperti itu. Jadi ya gimana? Ya coba ada peluang. Saya mah daripada nakal tua masih mending nakal cilik. Nakal cilik mah paling pelemi wong sing ilang. Iya beli. Iya. Ya pokoknya nakal tua kan angel kan. Itu kan apanya? Itu masa anak-anak yang tidak bahagia. Nah, iya. Karena nakal bakar itu nakal kan. Langor. Iya. Ya itu sangat relatif sekali ya. Bahwa sampai sekarang juga ya, kalau saya ditanya, jadi gimana poligami haram nggak? Yang diharamkan nggak bisa juga tuh, nggak bisa. Mau dikriminalkan, remek sama aja perasaan apa sih? Saya masih setuju aja. Saya setuju prinsipnya rencana kriminalisasi poligami. Ya, boleh, mau dihukum berapa silahkan, 20 tahun silahkan. Tapi bakat lembuk kudu dipateni. Jelas dulu. Hukum pelacuran ditegaskan, berapa hukumannya. Sebab kalau tidak, nanti orang akan memilih lebih baik melacur daripada kawin lagi. Itu persoalan. Ya kan? Melacur, hukum mati, kawin lagi, masuk penjara. Stres kami bangsa. Bukan, ini kita logika dalam bermasyarakat. Kita juga mesti buka tempat-tempat hiburan itu. Punten mah. Iya. Memangnya uang kokon wiridan kabeh. Suling haram, gitar haram, gendang haram. Jadi sing halal tasbih bae. Wong saya dulu saya nentang tasbih kabeh. Kodok betul. Tuh 5 juz negaranya konon. Buka. Ya aja job description kan begitu. Ada pembagian tugas yang jelas. Tidak mungkin terjadi kejahatan dihapuskan total, nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi minuman keras dihapuskan total, tidak mungkin. Di Saudi saja yang mencuri dipotong tangannya, masih ada pencurian enggak? Masih. Jadi yang penting kita ini bukan motong tangan orang mencuri, tapi mensejahterakan bangsa ini. Baru setelah itu pencurian sebagai penyakit. Iya kan? Kalau sekarang ya untuk mempertahankan kehidupan loh akhirnya. Ya iya. Di Swedia yang paling bagus mah.
Orang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sebenarnya jangan ganggu orang lain, kan gitu. Sampai bunuh diri juga boleh. Tapi di Australia masih kontroversi nih. Antara orang sakit, orang yang minta disuntik mati. Boleh nggak? Di Australia masih dipertanyakan. Dok, saya sudah menderita, harapannya nggak ada kan? Sudah disuntik mati aja. Belum ada undang-undangnya. Masih kontroversi. Saya bilang boleh, masih kontroversi sih boleh. Kan kontroversi itu ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Sehingga belum diputuskan boleh, itu kontroversi maksudnya. Bukan terserah atau gimana nanya. Dokternya kalau nyuntik dia masuk penjara kalau nggak boleh mah. Kalau belum dibolehkan mah, berarti membunuh orang. Undang-undangnya nggak ada, payung hukumnya nggak ada. Dokter itu pasien sakit nggak sembuh-sembuh, tidak ada harapan sembuh. Kapan nggak tahu. Usaha bukan mengat-mengat, badan lara kabeh bertahun-tahun nggak tahan. Tapi anak punya sebagai asuransi. Apa itu? Masang sembuh. Asuransi apa? Yang lihat asuransi itu kan dasar aja. Ini sesepuh. Ya kalau dia membunuh diri di sini ya nggak ada hukumnya. Orang beli tambang kan itu hukumnya dengan Allah dong. Tapi kalau dia dokter yang menyuntik kan ada undang-undangnya, masa tidak? Filipin mana nih? Kan begitu. Ya kan begitu. Sebab mana yang terbaik? Ya itulah persoalannya. Sebagaimanapun juga orang Australia juga orang yang bertuhan juga. Percaya ada surga ada neraka. Amerika juga sama, kecuali komunis ya. Tidak percaya ada surga dan neraka. Bulan awas. Bagaimanapun juga masih mending dengan kapitalisme daripada komunisme. Bahwa komunisme sudah tidak bertuhan dan tidak ada surga neraka. Pokoknya bakal sudah tidak produktif. Ya patin itu pada pegel makanannya itu gimana? Iya. Ya tapi kalau orang beragama sih masih meyakini ada surga neraka itu. Iya, dan ada nilai-nilai berlaku di masyarakat itu. Bahwa ini yang baik, ini yang sopan, ada aturannya. Nah, sekarang dalam tatanan sosial, perilaku masyarakat, mana yang menunjukkan kemanusiaan yang tinggi itu ternyata bukan di negara Islam. Ning Belanda mah wong dagang koran bruk ning pojok pas kau meningiringan wong tukun jukut dewek naruh duit dewek susuk dewek sore dihitung duitnya pas sih sorok ning kene. Nah itu persoalannya. Telepon umum ning ngarepe kecamatan dipasang telu mung seminggu protol kabeh gini. Kotak duit pada bugang kabeh kotak duit ya. Motor ke dikunci ke ya hilang ning jero rumah hilang ning kana malaka motor hilang kok. Jadi mana yang benar begini nih? Atas dasar apa Anda mengatakan hebat? Nyon? Kurang merata. Ya kan diratakan lebih sih. Ya di sana mah tidak boleh ada orang kelaparan. Tanggung jawab negara. Non? Ya itu Islami. Itu yang Islami. Islam itu seperti Islam itu dipahami oleh mereka dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Kalau kita menembeng ngakui baikin sih. Kita mengakui baik, ngamalakannya beli. Kan mah beli ngaku tapi ngamalakan. Itu bedanya. Jadi yang penting bikin iki. Ajakan surga keder mana yakin mah. Nah, makanya justru kasih bertanya, siapa yang akan masuk surga? Orang yang hidupnya jujur,
amanah, ngantri yang ngantri, langkang ngedek-ngedek si wong nih tanam. Iya, iya. Ini kota kilangka wong tet, klakson kilangka. Waya abang ya mandek kan, bahkan langkah polisi kan. Sampai tekan kiri kiri, karena nyabrang kan jelang lampu dingin, abang nggak mandek kiri kan. Jadi masih mending kiri nih bang siraku. Lalu cara kita yang semrawut sekarang dewek beli karo-koren ke, tuli kita bakal menjadi ahli surga makanya itu. Iya, tidak amanah. Ya, duitnya wong rawut-rawut baik. Iya. Yang jelas mah kondisi seperti ini itu pas kalau Allah bilang bahwa agama kita ini bohong semua. Anak cerdas nggak bisa sekolah, nggak ada yang ngurusin. Orang sakit nggak punya uang, semudare. Bocah yatim, 4 yang kelihatan terima kasih, bilang kasih ngurusi. Bocah tembelnya ke siapa coba? Jadi ini adalah kebohongan agama sesungguhnya. Iya, kebohongan agama. Ya bukan berarti bahwa Anda sendirian harus makani anak yatim sedesa, tidak juga. Rumah orang jombo Anda bangunkan, Anda juga sama dengan misalnya. Ya minimal ada kepedulian. Beli bisa ngudit dewek, ya coba matua sirah 10.000, sudah ngejak uang sejan, yuk 10.000-an kayak kita gitu, buruk barang-barang kan bisa. Iya, buat LSM, buat yayasan, buat apa, sosial kan begitu. Buka rekening peduli sosial. Tapi aja dibatuk gitu, kan dikorup mana gitu begini. Wah, model. Ngedul bocah yatim. Bocah yatim 10, laporannya 100. Jadi ya kita nih agama kita bohong semua kalau begitu mah. Jadi kalau kita mengaca dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita termasuk orang yang agamanya bohong. Jujur kan mah. Jadi artinya, makanya jadi artinya, cobalah Islam tuh, isu Islam, jangan isu hukum. Isu Islam, jangan isu rajam. Isu Islam yang terkemuka adalah kesejahteraan bersama, itu saja. Kalau saya menang, Islam menang, dijamin negeri ini tidak akan ada orang kelaparan. Dan tidak mungkin ada orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Dijamin semua orang sakit akan diobati gratis. Ini proyek Islam, itu yang hebat. Kira makan doa Islam potong tangan, menteri-menteri uang besar. Ya iya, jadi tidak menarik, dagangan yang menakutkan gitu, dan dagangan yang menjijikkan. Siapa yang mau beli masa payu sih mau kadang-kadang beli paham-paham tapi campuran. Bisa beli payu, saya ngarep toko. Iya, berenak masakannya kah? Menyeramkan. Oh iya. Ya, embu endas wedus, embu endas matang. Siungnya kok juru nganggang kan. Ya merinding kabeh wong. Dengan penuh kekejamannya. Ya, itu seperti itu. Ya, pada hari apa? Hari Jumat kemarin ya. Ya, kemarin ya, dengan Pak Salahuddin Kafrawi itu dosen di salah satu perguruan di Amerika ya, untuk mengecek tentang pemahaman Islam kita. Dia juga ini mah megapolitan katanya. Berarti megapolitan. Jadi ya mega kok. Korpolit. Keritannya apa? Ya ini barang nama. Mengagumi lah artinya mau gitu. Buat itu. Ya saya kira bukan bersampai ini. Nabi juga dulu tuh ketika membangun negara Islam kan isu potong tangan aja nggak ada. Adanya kemarin bersama. Jaminan kepada mereka yang pembesar-besar tidak akan terganggu kepentingannya.
yang miskin dijamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita terjemahkan sebagai satu kemakmuran dan semuanya dibagi. Waktu zaman Nabi orang kafir juga dapat zakat sih. Teman. Kini belum liku. Sebut teman sih. Sayyidina Ali juga perintah Baitul Mal, ambil itu di Syria ada gereja rusak, bangun. Itu tempat ibadah kok. Syria menang itu salah. Kalau menang teker maka gereja masa menang nggak? Bilingan tuh. Masa menang nggak? Itu juga tempat ibadah mereka. Mereka juga bertuhan. Mereka juga punya norma-norma agama. Ya cobalah sekarang yang penting nggak usah nyalahin siapapun. Coba mari kita coba kita aplikasikan ajaran kita sendiri. Sudah bisa belum kitanya? Orang tertarik itu dengan kebaikan kita kok, bukan dengan kekerasan kita, betul nggak? Ya iya. Yang minimal jadilah engkau api yang menyinari sekitarmu itu saja. Ya, bahwa ketokohan kita, kebesaran kita adalah berawal dari seberapa besar jasa yang kita berikan kepada mereka. Bisa nabung dulu kan karena dianggapnya berjasa. Aja boleh ngalir kan. Padu anak bocah siji bersing kenteng membela masyarakatnya. Begitu anak bocah pinter padahal jaluk surat miskin baik supaya sekolah gratis, beli depan kebun dioncok kebunnya tampak gitu. Ya mungkin preman. Ini adalah aset bangsa Pak Kubo. Kenapa tidak dikasih surat miskin? Dicotos khususan. Iya, ada wong jom pengerubu, langsung dangdane, geger. Ayo, mereka golok mana duitnya? Bisa kayak Robin Hood, ya kan? Pahlawan kok, dia menjadi tokoh. Ya ketika dia membela mereka. Nah, sekarang Anda, apa yang Anda bela? Nggak ada kok. Anda mengklaim paling benar sendiri. Bagaimana bisa Anda terhormat selalu menyalah-nyalahkan orang? Salah langkah sebetulnya. Punten bikin. Ya iya, nggak usah. Ya artinya begitu. Ya cobalah kita belajar. Saya yakin masyarakat sekitar Anda ini akan melihat Anda sebagai pahlawan, sebagai tokoh. Ketika Anda membuktikan pembelaan terhadap penderitaan mereka. Us beli anak lu bisa beli gampangan baik sih. Engkau nih masa ucap nyata apa sih raknya? Nanti beli. Kita membuka penderitaan ini satu indikator yang kecil bagi saya. Ini saya perhatikan. Kan sering saya diundang ceramah di pengajian, sunatan, perkawinan kan kayak. Saya malam ya tanggal 20 berapa tuh di Kuningan, orang kawinan, hajatan kawinan. Penuh jalan tuh, ribuan. Ini tokoh nih. Ini tokoh pasti, nggak mungkin bukan tokoh. Iya kan? Dia bekas yang kliwer ana wong 5 semua jangan. Wah, beli payu kan. Iya, ya setelah selesai ngaji kita ngobrol-ngobrol ya betul. Dia yang mimpin demo ke Jakarta, ke Departemen Dalam Negeri, menuntut hak ADD setiap desa. Dia perhitungkan dewan gajinya berapa, 30 juta. Masa satu desa hanya dapat bantuan ada 5 juta. Masa 5 desa dengan satu orang gajinya masih besar satu orang. Iya, dia berjuang. Iya, akibalan nih. Paham bikin ke? Ya iya, barang tidak pernah. Kenapa? Iya karena selama ini sesungguhnya madani wong nyalakan wong barang yang mikir utang dewek sih barang. Iya. Kalau mau jadi pahlawan ada jalurnya. Ya kan begitu, bukan dengan menyalahkan orang. Ini pun ini dikoreksi, tunggu sekali ya. Saya kira secara cepat indrawi bergerak semuanya ini, bela semuanya kan begitu. Nah, ini satu contoh kan seperti kenapa orang berkesan. Ini satu kejadian. Bulan puasa setelah makan siang,
setelah sholat raweh, setelah minum ngobrol, saya bupati, ada wakil bupati, asda segala macam. Tiba-tiba ada ajudan, Pak lapor, ada Pak, ini semua lapor di Argolis ada orang masuk Islam sebanyak 36 kakak. Ya kan begitu. Bupati metang dong mencicil ke anak akan depak ditudeng silakan depak rakyat kita mancing Kristen duduk sih sing laporan kenapa lo sejen saya berapa baik ngamuk wes agenda kan tak rambut mana ini kita dengan seperti itu kan jadi orang jadi senang paham bikin ke bahwa dia membela rakyatnya seperti Ben Maning ya buktinya apa 61% lawan 5 aja berarti bisa dipercaya. Ini bukti persoalannya. Bahwa dia mampu merebut hati rakyatnya. Barang sih ramadan baik. Bagaimana? Ya makin orang makin suka. Jadi antipati orang kan. Wis udang seram pasang tarif pisan berudang seram apa. Wah ya buka 200 balik mana? Wah aku ngobesin begitu kurang gini. Aduh. Yang sebesar ya itu ya perilaku itu yang kurang berbaik. Adapun ketika Anda salah, masyarakat juga saya kira tidak akan menuntut terlalu banyak kok. Mereka juga akan memaklumi. Paham bikin? Cuma satu, jangan menyinggung kehormatan orang. Bakal salah utang, suwe bayare, nggak ada masalah wasnya. Iya kan? Mandiri beli. Sampai tekan nyopet gak langkah urusan dengan kah. Begitu ngaku di Pangapura selesai. Saya begitu menyinggung kehormatan orang tidak ada maaf. Nah ini salah satu menyalahkan akidah orang, menyalahkan kepercayaan orang, mazhab orang. Itu termasuk itu adalah bagian dari kehormatan seseorang. Kehormatan dirinya, kehormatan agamanya, kehormatan kepercayaan, kehormatan keluarganya, kehormatan negaranya, kan begitu. Kehormatan daerahnya juga sama, tergantung egosentrisnya itu sendiri berkembang. Makanya sing hidup cangkemnya jalak madani wong, kita berbuat baik, yang susah ditolong, yang bodoh diajarin, yang sakit diobatin, nggak bisa bagaimana, kumpulkan kekuatan masyarakat semuanya, atau jadi pahlawan. Wes begitu habis masa kuwu siap maju wes beli metu duit manjing biting sidak apa gini jadi kan lah iya kan persoalannya kan gitu iya main politik juga dulu sekarang mah sudah cerdas udah tahu kok duit makan bagian milih mah angger aja sekarang tidak efektif lah main politik tuh tidak efektif. Samping itu dan juga cucuk-cucuk juga sekarang berselingkuh semuanya. Karena sekian juta untuk sekian orang dipakai aja, ya kalah. Itu mobil dewek pak ya. Iya, banyak cucuk yang begitu. Bisa kalah. Ya saya perhatikan beberapa pencalonan kubu begitu. Ternyata nggak dibagikan duit, dipakai sendiri, dibagikan sebagian kecil saja. Ya kosong 50 juta buat ini ya bro 50 juta dong ya toko carry ya. Sorenya nggak ada. Nah oleh karena itu bahwa pada kesimpulannya adalah kita banyak menyia-nyiakan waktu. Pertama adalah dalam pertengkaran. Yang kedua, wasting time itu adalah kita memanjakan nafsu kita. Iya. Ya, tempat-tempat hiburan, kemudian ya leha-leha. Saya kira itu. Yang paling banyak itu adalah habis waktu untuk sampai menghabiskan segala-galanya. Sampai rumah terbakar, modal habis, waktu habis semuanya. Habis. Apalagi sampai banjir darah. Nah ini terjadi semacam itu. Makanya kita selesaikan satu alinea lagi. Wa bazalu majhudahum
fi ikhtinami sa'at, dan mereka mengerahkan segala potensinya untuk memenangkan waktu. Jadi mereka berebut waktu, berjuang merebut waktu. Walam yaqna'u min anfusim illa bil jiddi wat tasmir, dan mereka tidak akan pernah puas dari diri mereka sendiri kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh dan banting tulang. Walam yasmahu laha fir rahati wal batalah biqalilin wala katsir, dan tidak memperkenankan ya pada diri mereka sendiri untuk berehat-rehat, nganggur-ngangguran, baik sedikit maupun banyak. Pokoknya mereka manfaatkan waktu itu seoptimal mungkin. Wa fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ti 'ala al-'abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratan yaumal qiyamah. Tidak akan datang atas seorang hamba 1 jam saja tidak berzikir kepada Allah, kecuali nanti di hari kiamat hanya tinggal gigit jari menyesalinya sendiri. Kita akan menyesali kekecewaan bahwa kita telah menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada manfaatnya. Ya, sekarang kita mungkin yang merasa muda masih panjang umurnya, yang sudah tua juga kayaknya masih lama matinya. Dan kita tidak pernah menduga bahwa kematian sebentar lagi. Rata-rata melarikan diri dari realita ini. Punten ini. Ya kan? Kita tidak melarikan diri dari realita bahwa kita mau mati. Itu kita tidak mau berpikir ke sana. Mong. Mantra boleh. Don. Dulu kita sadar apa mani sampean lebih tes ngadus mayit kah mampir ning randa dingin. Nanti lebih nekah. Jadi bener kang cenderung balik beta, anak mayit maning. Artinya apa? Setiap hari dia memandikan mayat. Punten lebih. Setiap hari mandiin mayit. Dia tidak berpikir bahwa saya juga nanti seperti ini enggak. Yang baik kah? Ya kenapa?